Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi Media Edukasi Digital untuk Pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu komponen dari kurikulum Merdeka, yaitu tentang asesmen dan penilaian pada kurikulum Merdeka. Nah, ini kenapa disajikan? Ini merupakan salah satu komponen yang memang penting dalam penerapan kurikulum Merdeka di setiap satuan pendidikan. Hanya saja tentu ini ada beberapa diskusi dengan rekan-rekan bahwa terkadang kita kebingungan ya. Maksudnya gini, begitu banyak memang kita mengikuti pelatihan, membaca, kemudian mempelajari, baik yang secara formal disediakan oleh PMM maupun yang memang dari pemahaman-pemahaman melalui webinar-webinar dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ini sebetulnya asesmen yang mana sih yang digunakan gitu. Nah, sebetulnya pada prinsipnya sama itu kan, asesmen dan penilaian pada kurikulum Merdeka itu sama, hanya mungkin ada beberapa pilihan yang model mana yang bisa digunakan, karena itu sangat fleksibel sekali. Nah, oleh karena itu saya di sini akan coba untuk memaparkan dari A sampai Z tentang pemahaman asesmen dan penilaian pada kurikulum Merdeka, sampai nanti bagaimana Bapak dan Ibu bisa berprinsip penerapan di satuan pendidikan masing-masing. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada pemaparan asesmen dan penilaian pada kurikulum Merdeka, saya akan membagi kepada 3 komponen materi. Yang pertama yaitu prinsip penilaian, yaitu merupakan materi 1. Yang kedua yaitu pengelolaan penilaian, dan yang ketiga pelaporan hasil belajar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang prinsip asesmen atau penilaian. Bapak Ibu sekalian, prinsip asesmen sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Artinya begini, tidak mungkin sebuah progres atau sebuah pembelajaran itu akan terpisahkan dengan asesmen. Kenapa? Karena untuk mengukur keberhasilan, untuk mengukur ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran, salah satunya itu menggunakan asesmen. Oleh karena itu, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dan itu juga sekaligus sebagai fasilitasi pembelajaran dan penyedia informasi yang holistik. Penyedia informasi yang holistik artinya bahwa siswa, orang tua siswa itu dapat mengetahui ketercapaian anaknya di kelas kita melalui asesmen. Itulah yang menjadi prinsip kenapa asesmen ini menjadi bagian daripada kurikulum Merdeka. Lalu kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentu Bapak dan Ibu guru, pelaksanaan asesmen ini harus dirancang sebaik mungkin. Tentu ini dapat disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Lalu kemudian asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Tentu ini selaku seorang tenaga pendidik, ketika merancang sebuah asesmen itu keprofesionalan dan validitas dari sebuah penilaian itu harus bisa dipercaya atau reliable. Nah, ini yang terpenting. Lalu kemudian di laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Artinya yang kita maksud dengan pelaksanaan asesmen ini atau yang kita harapkan dari pelaksanaan asesmen ini adalah sebuah hasil daripada pengukuran. Oleh karena itu sesederhana mungkin dan informatif. Jadi artinya tidak terlalu menyusahkan juga tenaga pendidik dan juga tidak terlalu menjelimet lah gitu, ibaratnya seperti itu ya. Tapi informatif gitu, artinya ketika kita sajikan hasilnya juga dapat dipahami oleh semua pihak. Lalu kemudian yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Ini jelas ya Bapak dan Ibu bahwa hasil asesmen itu tentu akan digunakan selain oleh kita juga oleh siswa dan juga oleh orang tua siswa. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, asesmen di perubahan paradigma penilaian atau asesmen selama ini cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Nah, ini yang barangkali mungkin masih ada di antara teman-teman kita yang masih cenderung menggunakan asesmen itu yang sumatif.
yang dijadikan acuan. Nah, asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik. Padahal seharusnya asesmen itu adalah sebagai umpan balik gitu kan. Jadi bukan semata-mata untuk mencari asesmen yang sumatif saja. Pada kurikulum Merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan dengan sumatif. Kenapa? Karena asesmen formatif adalah penilaian yang memang dilaksanakan selama proses pembelajaran, bukan akhir pembelajaran. Oleh karena itu diharapkan semua guru, semua tenaga pendidik untuk asesmen berfokus pada formatif. Sumatifnya bagaimana? Pasti tentu dilaksanakan, akan tetapi ini kita bisa dilihat dari sisi mana kita bisa menggunakan sumatif dan formatifnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu guru, karakter asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif melalui berbagai teknik. Yang formatif, Bapak dan Ibu guru, terpadu dengan proses. Artinya begini, bahwa selama pembelajaran, asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Dari mulai perencanaan, formatif dibuat terpadu dengan perencanaan pembelajaran. Di sini ketika kita menyajikan sebuah pembelajaran di dalam kelas, maka sudah include di dalamnya ada komponen atau bagian komponen, yaitu asesmen formatif. Yang kedua, melibatkan peserta didik. Maksudnya begini, dalam pelaksanaan misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini ada keterlibatan siswa. Jadi tidak serta-merta bahwa siswa menjadi objek untuk pengujian daripada asesmen formatif, melainkan justru keterlibatan siswa ini sangat penting dilakukan pada saat pelaksanaan asesmen formatif. Yaitu salah satu contohnya yaitu refleksi metakognitif. Artinya di sini ada interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Yang diukur dalam formatif bukan satu ranah saja, melainkan semua ranah, yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dibutuhkan metode strategi pembelajaran dan teknik instrumen. Nah, inilah yang harus dikuasai oleh seorang pendidik ketika akan melaksanakan asesmen formatif. Lalu kemudian tentang sumatif bagaimana? Untuk sumatif, nah ini sumatif itu merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi atau periode tertentu. Misalnya, dalam satu lingkup materi akhir semester atau akhir tahun ajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin udah biasalah bahwa pengukurannya menggunakan pengukuran asesmen sumatif. Lalu kedua, capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Artinya ketika kita menetapkan CP di awal pembelajaran, kemudian melakukan asesmen formatif, nah di akhir pembelajaran dari satu tema tertentu kita melakukan sumatif. Di sini adalah untuk mengukur atau untuk membandingkan dari capaian yang telah diterapkan dengan hasil dari sumatif seperti apa gitu kan. Kemudian yang ketiga, digunakan pendidik atau satuan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Nah, di sini misalkan gini, seorang tenaga pendidik melakukan pembelajaran dalam periode tertentu dengan program tertentu misalkan. Lalu kemudian melaksanakan asesmen formatif. Di akhir pembelajaran atau di akhir tema atau di akhir suatu CP, dia melakukan asesmen sumatif. Nah, di sini akan terukur ketercapaian CP-nya, apakah ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, misalkan jika ternyata hasilnya tidak maksimal, nah berarti di sini harus dievaluasi. Oh, berarti ada sesuatu yang tidak efektif dengan apa? Dengan program pembelajaran yang diterapkan di awal. Nah, itu. Jadi di sini nampak Bapak dan Ibu perbedaan antara karakteristik asesmen formatif dan asesmen sumatif. Namun tentu keduanya memiliki kesamaan, yaitu apa? Adanya umpan balik untuk memberikan intervensi kepada peserta didik maupun perbaikan proses pembelajaran berikutnya.
Baik Bapak dan sekalian, sekarang bagaimana sih pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif? Untuk asesmen formatif ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, asesmen formatif dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target pada tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik baik untuk peserta didik maupun untuk pendidik atau kita sendiri. Yang keempat, berorientasi pada perubahan, bukan sekedar memenuhi kuantitas nilai yang bermuatan dalam rapot. Jadi bukan itu. Kemudian yang kelima, bersifat informatif. Nah, itu untuk pelaksanaan asesmen formatif. Sedangkan untuk asesmen sumatif yang perlu dilakukan atau diperhatikan oleh kita, yang pertama dilakukan untuk mengkonfirmasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu. Misalkan akhir lingkup materi ataupun tengah semester istilahnya, atau semester atau pada akhir jenjang. Kemudian yang kedua, hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar. Lalu yang ketiga, pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian telah didapat. Kemudian yang keempat, sebagai atau untuk menggunakan berbagai teknik asesmen. Nah, ini perbedaan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Tentu Bapak dan Ibu sudah terbiasalah dengan ini. Lalu kemudian teknik instrumen asesmen. Terdapat berbagai teknik dalam pelaksanaan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik valid dan dapat tindak lanjuti. Nah, ini yang dari awal saya sampaikan, bahwa jangan sampai Bapak dan Ibu kita merasa kebingungan atau merasa merasa ribet dengan teknik penilaian tentang instrumen asesmen karena terlalu banyaknya instrumen misalkan. Nah, tentu kita tetap mengacu kepada acuan yang memang telah disediakan. Nah, untuk teknik asesmen di sini ada 6 komponen yang bisa kita lakukan. Yang pertama, observasi. Nah, di sini peserta didik diamati secara berkala dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Observasinya bisa dilakukan dalam tugas maupun aktivitas rutin dalam harian. Observasi. Jadi selama pembelajaran kita sudah melakukan asesmen formatif melalui model observasi. Yang kedua, penilaian kinerja atau perform. Nah, asesmen performa dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada tes tertulis. Tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis. Ini komponen yang bisa dilakukan dalam asesmen, yaitu tes tertulis. Kemudian ada tes lisan, yaitu pembelian soal pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Lalu yang kelima bisa juga dengan portofolio, yaitu kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan efektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari kelima teknik asesmen ini, barangkali Bapak dan Ibu, apakah ini bisa disajikan secara keseluruhan? Tentu dikembalikan kepada Bapak dan Ibu, tergantung kondisi satuan pendidikan dan kondisi sarana yang ada di satuan pendidikan. Apakah sebagian saja juga boleh? Artinya yang terpenting teknik kita tidak keluar dari teknik asesmen ini, mau melakukan secara observasi, mau penilaian kinerja, mau tes tulis, mau tes lisan, maupun portofolio. Yang terpenting adalah kita selama proses pembelajaran dan akhir pembelajaran kita melakukan asesmen. Tekniknya yang digunakan terserah yang kita gunakan. Lalu teknik dan instrumen asesmen. Nah, terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini instrumennya pertama bisa melakukan rubrik.
yaitu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Kemudian bisa juga dengan checklist, yaitu daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik atau elemen yang dituju. Kemudian bisa juga dengan catatan anekdotal, yaitu catatan singkat hasil observasi pada peserta didik berisi catatan performa dan perilaku peserta didik yang penting disertai latar belakang kejadian. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang keempat bisa dengan grafik perkembangan. Grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik. Nah, keempat instrumen ini Bapak dan Ibu bisa kita lakukan secara bersamaan maupun kita bisa dilakukan yang disesuaikan tentu lagi-lagi dengan kondisi kita dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Nah, tentunya ini lebih lebih fleksibel lah Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tentang teknik instrumen ini. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang pengolahan hasil asesmen. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan beberapa pendekatan. Nah, di sini ada 3 model pendekatan yang barangkali oleh Bapak dan Ibu bisa digunakan ya. Yang pertama bisa menggunakan deskripsi kriteria, kemudian yang kedua bisa menggunakan rubrik, atau yang ketiga bisa menggunakan interval nilai. Baik, kita lihat yang pertama, menggunakan deskripsi kriteria. Sebagai contoh misalkan, salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk fase C, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan model deskripsi kriteria. Nah, tentu kita membuat kriterianya bagaimana? Kriterianya bisa seperti ini. Laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kasualitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, ini adalah kriteria yang kita tetapkan berdasarkan kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sebagai contoh adalah Bahasa Indonesia di fase C. Nah, itu menggunakan kriteria deskripsi. Lalu yang kedua, kita menggunakan pendekatan menggunakan rubrik. Nah, sebagai contoh misalkan tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C, yaitu peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, yang akan kita gunakan pendekatannya yaitu menggunakan rubrik. Nah, di sini dibuatkan kolom seperti ini. Yang pertama, sebagai acuan baru berkembang. Yang kedua, layak, kemudian cakap, dan yang ketiga, mahir. Nah, di sini sebagai bentuk laporannya misalkan untuk yang baru berkembang ketika peserta didik belum mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan. Nah, ini jika ditemukan anak untuk tujuan tersebut belum tercapai. Kemudian kategori layak yaitu mampu menulis teks eksplanasi, yaitu kategori layak. Kemudian cakap. Nah, di sini ada perbedaan. Mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kasualitas yang logis disertai dengan argumen yang logis. Nah, itu cakap. Jadi beda dengan layak dan cakap. Nah, yang terakhir di sini sudah mahir. Artinya selain mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, laporan menjelaskan hubungan kasualitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan. Ini cukup lengkap sehingga dari tujuan pembelajaran ini ketika peserta didik dapat
ya dapat menyajikan secara kompleks dan lengkap sesuai dengan tujuan pelajaran, maka terkategori peserta didik untuk tujuan tersebut mahir. Jadi sudah mahir. Nah, itu ketika menggunakan rubrik. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan pendekatan interval. Nah, dalam interval ini masih dalam contoh, misalkan tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia untuk fase C, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, kriteria ketuntasannya apa? Misalkan mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, laporan penjelasan dan sebagainya. Nah, di sini intervalnya antara 0 sampai 40, kemudian 41 sampai 70, kemudian 71 sampai 100. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu, apakah anak ini di angka 0 sampai 40 atau 41 sampai 70 atau 71 sampai 100. Nah, tentu ini sama halnya dengan pendekatan model yang pertama tadi ya, atau yang kedua ya. Nah, bisa hanya bedanya ini menggunakan interval angka. Baik Bapak dan sekalian, selanjutnya bagaimana pengolahan hasil asesmen. Jadi setelah kita melakukan pelaksanaan asesmen, nah sekarang bagaimana hasil asesmen dalam satuan tujuan pendidikan itu diolah. Pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran, misalkan mata pelajaran IPAS fase C. Nah, di sini menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Rubrik penilaian dapat dibuat sebagai berikut. Ini jika menggunakan rubrik. Pertama, bukti tujuan pembelajaran. Kemudian kategorinya di sini ada perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik. Yang pertama misalkan mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah, kategori perlu bimbingan tentu di sini tertulis belum mampu menguraikan manfaat. Sedangkan kalau cukup, menguraikan satu contoh sumber energi. Kemudian kategori baik, menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Nah, ketika kategori itu sangat baik atau dengan angka 81 sampai 100, di sini peserta didik mampu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya. Misalkan pada kualitas cukup, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian kompetensi. Atau misalkan kategori baik, nah itu pun bagaimana pendidik melakukan kriteria tersebut. Jadi diserahkan kepada tenaga pendidik. Nah, itu untuk pengolahan hasil asesmen nomor 1. Kemudian berikutnya bisa juga Bapak dan Ibu pengolahan hasil asesmen dengan cara seperti ini. Berdasarkan hasil tes untuk indikator 1, misalkan unjuk kerja, untuk indikator 2 yang telah dilaksanakan pendidik, untuk pengolahan hasil asesmen tujuan pembelajaran dapat disajikan sebagai berikut. Contoh, siswa A, kualitas bukti indikator 1, kualitas bukti indikator 2. Misalkan deskripsinya apa? Deskripsinya mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nah, kualitas bukti indikator 1 tentu baik dengan angka nilai 75 misalkan. Kemudian kualitas buku indikator 2, di indikator 2-nya dia hanya terkategori cukup dengan angka 69. Maka untuk nilai rata itu 72, yaitu kualitas bukti indikator 1 dan 2 dijumlah dibagi 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini Bapak dan Ibu, peserta didik belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya ada siswa yang memang belum memenuhi kriteria. Kenapa? Karena setelah diakumulatif nilai ratanya masih kurang. Kira-kira seperti itu.
Nah, bagaimana cara pendidik menentukan kriterianya? Tentu, pendidik menentukan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya. Misalkan pada kualitas cukup, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria tercapaian kompetensi. Artinya, di sini dikembalikan kepada peserta didik. Nah, itu Bapak dan Ibu, bagaimana cara pengolahan hasil asesmen untuk unjuk kerja. Kemudian yang kedua, pengolahan asesmen model Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengolahan asesmen tadi menjadi nilai akhir. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran tersebut, data kuantitatif langsung diolah. Sedangkan untuk deskripsi, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik. Di sini contoh pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dapat dilakukan dengan dua cara. Yang cara satu, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka pencapaian tadi 50, 0 sampai 41, 40, 41 sampai 70 dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan kuantitatif. Adapun yang cara kedua, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif, yaitu skala dengan deskriptor, yaitu dengan menggunakan deskripsi yang tadi. Nah, terserah Bapak dan Ibu mau menggunakan nilai akhir ini diambil dengan cara kuantitatif, yaitu berdasarkan angka-angka, atau dengan cara yang kedua berdasarkan deskripsi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, cara yang pertama yaitu cara asesmen menggunakan data kuantitatif. Di sini dibuatkan tabel berikut. Misalkan di kolom 1 nomor, kemudian kolom 2 ada mata pelajaran, di kolom 3 di sini ada tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2 sampai tujuan pembelajaran 7. Nah, di kolom terakhir dibuatkan hasil akhir. Contoh misalkan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di tujuan pembelajaran 1, siswa yang di kolom ini mendapatkan angka 55. Kemudian di TP2 itu 75, kemudian TP3 90 dan TP4 83. TP5 6 7 dia tidak mengikuti misalkan. Nah, di sini kemudian dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah tujuan pembelajaran. Didapatkanlah hasil akhir 75,75. Nah, itu contoh pendidik menyepakati bahwa rentang nilai 0 sampai 55 belum mencapai ketuntasan dan 56 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan. Nah, ini pengolahan hasil asesmen cara 1. Kemudian cara 2 yaitu pengolahan asesmen berdasarkan kualitatif atau skala dengan deskriptor. Contoh misalkan dalam rubrik yang dibuat, misalkan untuk mata pelajaran IPA, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3. Nah, siswa atas nama yang tercantum di sini misalkan untuk tujuan pembelajaran 1 sudah masuk di kategori 3. Kemudian tujuan pembelajaran 2 dan 3 mencapai kategori 4. Tanda centang diberikan sesuai dengan rubrik ketercapaian yang ada pada masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, deskriptor tertera pada rubrik penilaian yang telah disusun. Nah, ini Bapak dan Ibu cara pengolahan asesmen menggunakan data kualitatif. Jadi kembali kepada kita Bapak dan Ibu mau menggunakan cara 1 yang kuantitatif atau cara 2 yang kualitatif. Semua bisa kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu. Nah, di sini bagaimana untuk pengolahan nilai rapotnya? Nah, baru contoh data kuantitatif misalkan, karena kita menggunakan data kuantitatif. Nah, di sumatif 1 misalkan nama peserta didik ABCD. Kemudian di sumatif lingkup materinya ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Jika kita menggunakan beberapa sumatif. Misalkan siswa atas nama Edo. Sumatif 1 85, kemudian 2 83, sumatif 3 ada 60, sumatif 4 80, sehingga nilai akhir sumatif untuk atas nama siswa tersebut 78. Nah, sumatif akhir, nah di sini ada non tes atau ada tes. Nah, non tesnya misalkan tidak ada tes, kemudian di tesnya ada 75, sehingga nilai akhir sumatif akhir
untuk semester ya, maka didapatkan nilai 75. Nah, 75 ini kemudian diakumulatif menjadi nilai rapot sehingga mendapatkan nilai 76,5. Inilah nilai hasil asesmen untuk nilai rapot yang diakumulasi dari tadi, dari nilai yang menggunakan model kuantitatif atau kualitatif. Nah, nilai rapot diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Mudahlah Bapak dan Ibu sekalian, tinggal dicontohkan. Nah, kemudian pengolahan hasil asesmen untuk nilai rapotnya dengan menggunakan data. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, pengolahan asesmen untuk nilai rapot berdasarkan data kualitatif. Nah, jika menggunakan ini, lingkup materinya dibuat tabel seperti ini. Misalkan nama peserta didik, kemudian sumatif 1 praktek, sumatif 2 praktek, 3 praktek, sumatif 4 dan seterusnya. Nah, di sini tentu dituliskan peserta didik mampu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. Kemudian sumatif 2 dan sampai sumatif 3 dituliskan seperti ini. Di sini nilai akhir semesternya berarti ada terampil mempraktekkan penggunaan aplikasi perambatan dan perkantoran dalam lingkup antarmuka dan bla bla sebagainya. Nah, ini bedanya jika kita pengolahan hasil asesmen untuk rapot berdasarkan nilai atau data kualitatif. Kalau tadi kuantitatif berdasarkan kepada angka-angka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara penyusunan deskripsi capaian pembelajarannya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk penyusunan deskripsi capaian pembelajaran ini ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, untuk melihat capaian kompetensi tertinggi ditandai dengan warna hijau misalkan. Nah, sedangkan capaian kompetensi terendah ditandai dengan warna merah. Tapi ini kembali kepada Bapak dan Ibu. Sebagai contoh misalkan di fase E berdasarkan elemen. Nah, di sini Bapak dan Ibu terlihat bahwa deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran menggunakan deskripsi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua ada deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Ini pun bisa kita lakukan dengan model yang tadi, cuman ini menggunakan berdasarkan ATP bukan berdasarkan CP. Lalu yang ketiga, ini juga bisa dilakukan, yaitu opsi ketiga, deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Jadi itulah Bapak dan Ibu bagaimana penyusunan deskripsi untuk nilai akhir rapot itu mengacu kepada capaian pembelajaran. Bisa menggunakan opsi 1, bisa menggunakan opsi 2, atau bisa menggunakan opsi 3. Jadi kita tidak kemana-mana membuat deskripsinya dari 3 opsi ini. Yang terakhir Bapak dan Ibu, materi yang terakhir kita masuk kepada pelaporan kemajuan belajar. Baik Bapak dan sekalian, untuk pengolahan hasil asesmen di sini pelaporan hasil dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Laporan hasil belajar merupakan dokumen yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Nah, bentuk-bentuk laporan hasil belajar antara lain. Yang pertama, raport tentu. Yang kedua, bisa dalam bentuk portofolio. Yang ketiga, bentuk hasil diskusi atau konferensi. Yang keempat, bisa dalam bentuk pameran karya. Jadi ini adalah pengolahan hasil asesmen. Lalu kemudian Bapak dan Ibu kita urai bentuk laporan hasil belajar dalam bentuk raport. Jadi begini, sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen bahwa laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif, dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan tentu untuk orang tua. Nah, bentuknya seperti ini, bahwa komponen pada raport Dikdasmen misalkan ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk laporan hasil belajar. Tapi tentu Bapak dan Ibu ada yang sudah menggunakan, atau sekarang kan sudah menggunakan e-raport, jadi sudah tersedia sebetulnya bentuk laporan hasil belajar dalam model raport ini.
Kemudian yang kedua dalam bentuk portofolio. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin barangkali gini, setiap kita memberikan tugas atau memberikan apa namanya ya tugas kepada siswa dalam bentuk portofolio, ini bisa dijadikan sebagai bentuk laporan hasil belajar. Jadi dikumpulkan, bisa saja misalkan persiswa disuruh menyediakan map misalkan, itu bentuk portofolionya seperti itu. Nah ini bisa dijadikan sebagai laporan hasil belajar. Ini tidak asing lah bagi kita. Kemudian yang ketiga, nah ini pun Bapak dan Ibu kita punya data khusus ya tentang selama pembelajaran sampai akhir, kemudian kita pernah menyelenggarakan diskusi, konferensi dengan anak, ini tentu kita punya datanya. Nah data-data inilah yang dijadikan bentuk laporan hasil belajar. Lalu yang keempat, ini juga tidak kalah penting Bapak dan Ibu, bahwa pameran karya. Nah tentu biasanya dalam setiap tema di mata pelajaran itu diakhiri dengan ada gelar karya atau pameran karya berdasarkan TP, berdasarkan tujuan pembelajaran atau berdasarkan tema yang diampu. Misalkan di tema 1 tentang apa. Nah setelah berakhirnya tema 1, maka siswa diminta untuk membuat karya sesuai dengan tema yang diajarkan. Nah inilah salah satu bentuk laporan hasil belajar dalam bentuk pameran karya. Kemudian mekanisme kenaikan kelas Bapak dan Ibu. Nah ini tidak asing lah bagi kita bagaimana seorang tenaga pendidik bisa dinyatakan naik kelas atau pindah kelas dan sebagainya, bisa melihat kepada kriteria begini. Yang pertama, laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran. Kemudian yang kedua, laporan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Kemudian yang ketiga ada portofolio, paspor, keterampilan, prestasi, ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, kemudian tingkat kehadiran. Nah ini acuan-acuan yang bisa dilakukan sebagai mekanisme untuk kenaikan kelas. Nah nanti untuk lebih lengkap lah bisa Bapak dan Ibu ini baca-baca, materinya saya sajikan nanti di deskripsi di video, ada link untuk bisa di download. Kemudian isu-isu terkait kenaikan kelas biasanya begini, contoh isu misalkan nih, peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Ada tujuan pembelajaran yang hasilnya misalkan belum mencapai. Nah pertimbangan yang diambil sekolah bagaimana? Pertama, peserta didik dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai di fase di sebelumnya gitu kan. Jadi itu yang bisa opsi itu yang bisa dilakukan. Itu biasanya isu satu seperti itu. Kemudian ada juga isu yang muncul begini, peserta didik mempunyai masalah presentasi ketidakhadiran. Nah ini yang sering kita temukan ya, yang banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan. Misalkan satuan pendidikan menetapkan syarat kenaikan kelas itu 90% kehadiran, tapi ternyata ada siswa yang tidak mencapai 90% kehadiran. Nah solusinya seperti apa? Yang perlu dipertimbangkan oleh satuan pendidikan yaitu dapat mempertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga, siswa yang membantu orang tua, bekerja dan lain sebagainya, atau masalah kesehatan peserta didik, maka dapat dipertimbangkan naik kelas dengan catatan khusus. Jika alasan ketidakhadiran karena malas, meskipun kecil kemungkinannya untuk naik kelas, peserta didik tetap dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapot bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Nah oleh karena itu tidak ada istilah anak siswa atau peserta didik yang tidak naik kelas. Apapun alasannya, dengan apapun isunya, tetap ini diberikan pertimbangan oleh satuan pendidikan. Nah itu Bapak dan Ibu, isu-isu terkait kenaikan kelas biasanya ini wali kelas atau kita lah selaku pendidik suka mendapatkan ya kondisi seperti ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian paparan. Sebetulnya ya ini sih Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan ini tentang asesmen dan penilaian di kurikulum Merdeka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Bapak dan Ibu yang berminat ya atau ingin memiliki materi ini, silahkan bisa di download di deskripsi video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.